Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa nih? Kita di belakang ada bunga-bunga kayak gini. Enggak ada apa-apaan. Oh, enggak ada apa-apa. Jangan lebay lo. Enggak, gua pikir kita mau kawinnya ada bunga-bunga. Jangan lebay lo. Video kali ini kita akan bagi-bagi hadiah. Widih. Kita akan bagi mantap, giveaway coy. buat teman-teman untuk 5 orang. 5 ini akan mendapatkan paket pigmen hijau untuk 30 cm. Oh, gitu. paket pigmen hijau. Iya. Nih, satu orang itu akan mendapatkan 2 mocha soil. 2 mocha soil. Plus apa lagi? Terus biolatte. Biolatte. Rumah bakteri. 1 green bean bubuk dasar. Ya. 1 pukcir, berarti black startup. Pukcir. Kemudian white clear. Wih, mantap. Nah, jadi 5 item guys. Komplit banget berarti ya, Bang? Iya, jadi 25 item untuk 5 orang. Caranya gimana? Caranya adalah lo dengan subscribe channel Aqua Indonesia, follow IG Aqua Indonesia, dan juga follow Aqua Gigi. Wih, makasih Bang, makasih guys. Follow IG Seair Aqua Farm. Jadi ada 3 IG yang mesti lo follow: Aqua Indonesia, Aqua Gigi, dan juga Seair Aqua Farm. Seair Aqua Farm. Dengan itu lo bisa gitu ya dapatkan paket 30 cm dari pigmen hijau untuk 5 orang pemenang. 5 orang pemenang ya, guys. Setelah itu selalu follow, lu subscribe, lu tinggal komen doang di video kali ini, komen aja gitu ya, misalkan Gigi gitu ya, nggak lucu lo gitu kan, Gigi brengsek lo gitu, nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa. Pokoknya kali ini lu mesti ya komennya mencela Gigi. Anjay. Pokoknya celaan terbaik gitu ya, jok terbaik untuk nyela Gigi, lo bisa menang ya. Dan lo juga nulis IG kalian di komen kalian. Oke, kita akan masuk ke video kali ini.
Gokil lah waktu itu. Jadi pertama kali ketemu Bang Denny itu sebenarnya sih gue nice try aja sih, nice try. Gue DM IG Bang Denny gitu ya. Terus awal masih dicuekin Bang ya? Bukan dicuekin bro. Emang gue nggak suka, bukan nggak suka ya, nggak pernah ngebuka DM orang yang nggak gue follow. Karena kan itu numpuk sehari bisa ratusan. Pernah sih sekali-kali gue buka, terus DM orang yang tidak kita follow itu tidak masuk ke notifikasi kalau gua. Bener, ke sebelah sini kan request kan. Request sih paling DM misalnya yang gua follow keluarnya ada 4, berarti ada 4 DM gua buka, gua balas. Nah kalau lo waktu kita belum follow-followan itu ketumpuk bareng yang lain. Nah kalau di gua tuh, wah gua pikir Bang Denny cuek nih gitu kan. Nah kayak gua mesti lebih ini lagi Bang, lebih caper dikit lah. Nah coba. Waktu itu lu DM pertama kali gimana? Bang Den, kata-katanya. Sebenarnya yang racun kameramen gue juga nih, si Said nih. Oh si Said, idenya dari dia pertama? Jadi dia bilang sama gue, Bang Denny tuh lagi senang akuarium Bang, gitu kan. Gue lihat kan konten-konten lu, oh iya bener nih gitu kan. Nah coba tawarin deh gitu, gue tawarin kan, masih ya gue dicuekin kan. Ternyata gue coba lagi nih kan. Nah kebetulan waktu itu bulan puasa nih. Ya. Gue sahur, lo juga lagi acara TV kan, gue nontonin lo. Masa iya, ini orang nggak break sih, gue bilang gitu kan. Pasti nge-break dong, lagi pasti sahur. ada iklan. Bener, gue lagi sahur. Nah kebetulan tuh malam itu gue lagi maintenance klien gue, abis gue videoin tuh. Gue DM lu lagi, gue kasih gambar videonya gitu kan, langsung lu respon. Ayo bro ketemuan bro, gitu. Langsung pada hari itu juga. Paginya tuh langsung ketemuan sih. Berarti gitu. dari DM pertama ke DM kedua berapa lama tuh? Sekitar 4 harian. 4 hari? 4 harian Bang, 4 harian gitu. Pas itu ketemuan langsung tuh, das. Langsung siang itu juga gitu Bang. Lu gua DM-nya sahur, jam-jam 11-an kita ketemuan tuh. Gila gokil lah waktu itu. Nah itu benar, makanya itu juga pertemanan, project, terus kerjasama. Itu jodoh-jodohan. Bener. Ternyata pas gue lihat setelah perjalanan kita banyak juga akun-akun penghobi aquascape, ikan yang nge-DM gue ternyata gitu. Sekali lagi jodoh-jodohan. Terjadilah project pertama kita aquascape yang di ruang tamu bawah. Bener, yang waterfall. Waterfall. Itu juga waktu itu gue agak ini juga sih. Shock juga gue kaget. Kenapa? Ya gue nggak nyangka bakal langsung konten Bang. Gue langsung deg-degan juga waktu itu kan. Buset, langsung dikamerain sama lu kan. Nah teman-teman juga kaget, lu kenal gue, kenal Gigi, kenal Dino gitu kan. Itu yang bikin gue anjir kaget gue gitu, sampai lu tahu ini kan gitu. Gila, gokil. Waktu setelah kita DM-DM-an, gue langsung ngabarin tim gue tuh. Ntar Aquair mau datang nih. Kita langsung, gue mau diskusi tentang aquascape. Langsung bikin konten ya, makanya tim gue standby. Nah sebelum itu gue mampir ke channel lo, gue lihat, oh ini yang ini namanya Gigi, yang ini namanya Wandi, ini Dino. Makanya pas pertama kali ketemu, Gigi, kaget ya? Kaget. Bang, Wandi. Ya. Soalnya belum kenalan, lu langsung tembak. Itu yang bikin kita kaget sih, dan keren sih, bikin kita lagi kaget banget. Nah itu pertama di situ, pertama di situ. Kemudian kita bikin waterfall, jadi waktu itu sebenarnya temanya lebih ke arah gue pengen ngasih tahu nih ke pemula aquascape. Waterfall juga bisa keren gitu Bang. Bener, karena gue juga tahu aquascape salah satu titik poin yang bikin gue suka adalah waterfall. Makanya gue pengen request sebelah kiri pojok ada waterfall. Dan kerennya tim Aquair, Wandi juga. Jadi Wandi itu bener-bener ngajak ngobrol gue dan dia udah cari tahu tentang karakter gue, hobi gue. Nah makanya dia ngobrol ingin lebih tahu tentang gue, kliennya, agar nanti aquascape yang dibuat itu mewakili karakter gue. Nah buat gue sih itu poin sih dibandingin project-project lain. Bener Bang, jadi itu yang mood gue yang bikin kita punya perbedaan sih. Gue yakin sih juga teman-teman lain settingannya keren-keren Bang. Gak kalah bagus juga sama Aquair gitu ya. Teman-teman lain banyak yang keren-keren juga. Tapi maksud gue yang bikin beda Aquair adalah gue ini nggak mau nurutin ego pribadi setter. Sebagai scaper nih, karena nih akuarium bukan punya gua, punya ownernya nih gitu kan. Kalau gua punya mau kan ya gadang-gadang gaya gua gitu kan. Jadi gue cari tahu sebenarnya klien tuh kayak gimana sih, sukanya kayak gimana sih, karakter dia gimana sih, psikologisnya kayak gimana sih gitu. Jadi lebih ke profiling
klien dulu bang, Iya. gitu, cari karakter dia, psikologisnya, gitu. Akhirnya gue pikir ya memang tema pasnya kayak gini nih, Bang Denny, dari bawah menanjak ke atas, gitu kan. Dia punya hal yang misterius, gitu ya, sesuatu yang memang dia bisa keep dengan baik, gitu, karakternya, gitu, misalnya bisa kontrol diri dengan baik, gitu. Jadi hal-hal yang memang menurut gue cerminan dia punya karakter, gitu. Dan makanya ada terowongan nih, Bro. Ada kayak gua, tapi ada guanya, cahaya. ada cahayanya, gitu. Jadi hal-hal yang menurut gua ya something different sih dengan menurut aquascape itu nggak cuma hobi, kalau bahasa Inggris namanya craftsman bang. Jadi cuma seni tangan skill, tapi ada sebenarnya yang ingin disampaikan sih gitu. Itu bedanya seni dengan kerajinan tangan sebenarnya bang. Benar. Gitu yang gua ini sih. Yang kedua ini tanknya di PIM. Di PIM. Gue udah punya tank sebelumnya. Terus Teh Santi. Ini gue pengen naruh tank itu tadinya kan ikannya segala macam tuh, macam-macam. Konsepnya aneh deh. Karena bini gue pengennya ada ikan mas koki, ada apa. Gue bilang nggak, udah bikin lagi deh escape. Nah dengan format lain, konsep beda. Hutan pinus yang cuma ada batang-batang doang. Dan itu juga keren banget. Gimana awal project Monster Paludarium ini? Iya. Setelah yang tadi kita ceritain, pertama, kedua, kita santai nongkrong di sini ya. Ini di atas ini ada pohon-pohon, taman biasa. Bagus kayaknya nih. Bikin, udah lihat, Wandi bilang keren nih. Udah langsung salaman, deal. Salaman, sesimpel itu. Habis itu baru kita ngomong konsep ya bro? Iya. Sebenarnya behind the scene itu nggak sesimpel itu bang. Kita dealingnya simpel tuh bang. Iya. Deal ya. Iya. Oke, deal. Tapi behind the scene gue sebenarnya prepare tuh bang. Asal lo tahu bang. Jadi kayak karena gue orang psikologi kayak, jadi gue berusaha untuk mengconditioning lu sebenarnya bang. Bang, gitu kan. Taman lu gimana bang? 1. Terus kalau kita bikin project lebih gede gimana? 2. Bang, coba lu bayangin deh bang, kalau taman itu kita bikin konsep yang berbeda. 3. Bang, lu tahu nggak apa itu paludarium? Gitu. Iya. Jadi pelan-pelan tuh kan, coba deh lu bayangin. Jadi gue pakai itu sih, unconscious itu bang, masukin pelan-pelan sampai wah akhirnya sampai kita wah semua langsung nyalain lampu, jebret. Deal. Nah itu sih bang. Jadi kayak darnya gitu, tapi behind the scene itu ada foreplay-nya bang. Asik. Iya, karena gue ngelihat di sini ada area lumayan gede gitu. Yang tadinya cuma taman, sedangkan gue tuh pengen apa-apa yang ada di rumah gue kan ini bener-bener gue konsep, gazebo, ada biliar segala macam gue pikirin. Nah pas ini kayaknya keren nih, tapi gue nggak ngebayangin jadinya kayak gini. Bener-bener di luar ekspektasi gue. Bahkan konsep pohon rubuh yang akhirnya kita bahas di meja biliar sini, gue nggak ngebayang jadinya gini. Gue pikir pohon rubuh kayak gimana sih, kayak pohon rubuh bang. Apa pohon lurus kayak miring jatuh, ternyata jadi kan di gambar ada bang, di gambar. Iya enggak, otak gua mikirnya awalnya konsep kayak pohon rubuh bang, gini-gini. Nah pas sudah deal itu, oke, deal, salaman, kita ke sono, mulai tuh konten-konten awal. Nah terus tadi nih tank juga nggak ada ya, tadinya paludarium itu nyambung ke sono ya, tidak dalam bentuk tank ya. Betul, semuanya full palut. Full palut. Oh kayaknya di sini tank bagus nih. Asik nih gitu ya. Tapi emang bener nih. Ya ternyata memang puncaknya di tank sih bang, di monster tank itu ternyata gitu. Kalau palut doang memang ya lu menikmati gitu, tapi lu menikmati art, tapi nggak ada kehidupan. Bener lo nggak dapet di situnya. Nah pas ada monster tank ini jadi udah komplit banget nih buat monster paludarium gitu. Nah setelah itu tuh kita ngobrol, baru mulai konsep. Tim Aquair mengajukan 3 desain 1 ke atas semua. Desain 2 plus minusnya apa? Udah presentasi tuh. Desain 2 kemungkinannya gimana? Buat pohon masuk, terus buat kita bisa explore tanaman-tanaman. Nah ini desain ketiga nih ya. Karena gue awam, gue belum tahu, bahkan paludarium gue belum pernah lihat kayak gimana. Gue tanya satu-satu, prinsip gue tinggal debatin nih. Mereka udah pakar, gue debatin. Menurut lo Dino, bagus mana? Saya lebih ketiga pak. Lo Wan, gue juga lebih ketiga sih pak, gini. Lo, karena yang ini, berarti suara terbanyak 3. Mereka yang punya jam terbang, bilang 3, gue ngikut, gue percaya. Ya udah kita ajar 3. Gitu ya, seru kita debat kreatif di sini. Rame. Aquascaper itu biasanya cuma fokus bikin dalamnya doang bang. Bikin dalam jadi. Jadi ketika aquascaper tuh suruh bikin kanvasnya juga itu PR. Jadi lu kayak semacam kontraktor sipil gitu bang. Dan gue jujur aja nggak punya experience di situ gitu. Gue bukan expert di situ gitu kan. Nah akhirnya dapet yang ya tadi Pak Isal, lu bantuin gue gini ya. Dia ternyata memang kontraktor developer gitu. Dia emang bikin properti lah gitu kan. Pas banget. Lagi ada Mas Diki yang memang teknik sipil UI gitu ya.
Jadi gua agak lebih tenang di situ. Dan memperkuat tim lu berarti kan? Bener, emang PR di sini kalau menurut gua itu adalah struktur sipil yang memang nggak semudah yang orang bayangin, medan yang agak lumayan agak bahaya menurut gua. Menantang dan lu kehambat ini nih kalau pernah gua tahu nih. Bener, jadi tuh PR banget gitu. Tapi emang takdirnya ya memang dimudahkan sih bang. Gua lihat ya dimudahkan sama Allah gitu ya. Sampai juga kita buka lahan sebelah dimudahkan juga bang. Gila tuh menurut gua sih gitu. Gue bersyukur ya seperti yang dibilang Wandi tadi itu. Segalanya serba dilancarkan jalannya. Salah satu momen tersulitnya adalah konstruksi, benar. Kenapa? Sampai kita harus ngorbanin satu tembok rumah gue buat dijebol. Buat apa? Karena perlu keluar masa alat berat. Bener bang. Alat berat, semen pasir, corak, bikin adukan di luar sana. Di situ guys, jadi tanah kosong yang benar-benar bisa dipakai area sehingga aksesnya sangat dekat. Dilalanya kelar paludarium ditutup tuh. Pas banget bang. Pas kelar pasti tutup. Pas kelar pasti tutup sama dia gitu kan. Dia nggak mau lagi dipakai. Waktu itu kayu-kayu ini turun dari truk ke sono bro ya? Bener. Kalau nggak ada itu bang, gue nggak tahu deh dulu. Karena memang tadi sih, ya yang gue selalu berpikir ya kalau kita punya niat baik, kita punya kemauan yang sungguh-sungguh sih, pasti di jalan sih bang. Dan gue menikmati setiap prosesnya, mulai dari pembahasan konsep, sampai mulai hardscaping. Oh konstruksi dulu tuh, gue tanya ini Pak ini bikinnya slope bang, gini. Wah kuat banget, mantap. Terus di saat sipil turun, seniman-senimannya masih pada puyengnya yang ngontrol doang nih. Kayak Gigi Dino, lu belum pada turun tuh ya? Belum. Udah kelar, berjalan baru hardscape masuk. Cek baru kayu. Tantigi dari Lampung datang 2 truk setengah. Baru masuk pohon-pohon. Sebenarnya sih kalau menurut gue bang, di situ gue dapat 2 hal yang menurut gue gak bakal gue dapetin di tempat lain bang. Apa bro? Satu, ini kan termasuk yang terbesar di Indonesia bang. Jadi dengan medan ini nggak mudah gitu ya, kita bikin kayak begini, itu benar-benar gue kayak makin banyak experience yang meningkatkan skill kita lah tentang aquascape gitu ya. Itu nggak akan bisa dibayar dengan uang gitu. Yang kedua adalah momen kita hardscaping, terus gua nginep di rumah lu nih, makin deket sama lu nih bang, kenal sama lu, wah lu ternyata memang kenal lu pertama kali asik nih gitu kan, ternyata lebih asik lagi pas lu kenal bang gitu. Jadi ternyata ya lu emang humble banget dan makin gua kayak ngerasa ini memang ya saya lagi dimudahkan lagi gitu bang kayaknya. Menurut gue sih secara pribadi gue dan gue sebagai manusia itu ya, ini turning point yang besar dalam hidup gue sih bang, lagi bikin ini nih bang. Bro. Kayak gitu. Pada nginep anak-anak tidur sini di ruang karaoke gue. Terus kita main werewolf gitu ya. Main werewolf. Dan itu yang menurut gue, kalau gue nanti bikin buat orang lain bisa kayak gini, ya jarang gitu bang. Jarang, nggak akan kejadian lagi kayak gini kalau menurut gue nih bang. Ini seru banget kalau teman ini bikin ini, gila menurut gue nih. Iya seru karena gue aja juga nyaman, terus teman-teman gue harus membuat orang-orang yang sedang mengerjakan proyek buat di rumah gue juga gue pengen nyaman. Karena kan orang nyaman kerjanya tuh enak bro, beda hasilnya juga. Karena apalagi ini bicara seni, orang kreativitas seni kalau dalam kondisi yang gak nyaman tuh pasti gak enak. Dan ini lebih mendekatkan kita, dan gue juga senang bisa kenal sama semua tim Aquair. Bahkan gak cuma tim Aquair, kita kedatangan skaper dari seluruh Indonesia pada ngumpul di sini. Dari Palembang, dari Magelang, dari Semarang, Cikarang gitu bang. Jadi penuh nih ya waktu itu ya. Gitu. Dan waktu itu gue sakit bro. Iya DBD. Pas gue kena demam berdarah, pas lagi pada ngumpul, gue cek ke dokter, udah gue nginep di sana rumah sakit. Dalam hati gue, ya Allah gue gak bisa nemenin anak-anak nih. Tapi gue pantau terus, udah pada ini belum, siapin ini. Dan teman-teman juga pas kesini yang masa ya jadi owner dari Palut ini bang, orang gue juga pengen, ini bukan tentang aquair, tapi ini tentang aquascape Indonesia, tentang bagaimana bisnis ini bisa tumbuh terus, bagaimana bisnis ini bisa menghidupin orang banyak gitu. Jadi nggak cuma tentang ego gue the number one, enggak sih. Kalau bagi gue yang terpenting adalah hidup kita ini mesti bermanfaat bagi orang lain nih bang, gitu, bagi karyawan-karyawan kita, gitu, bagi orang lain setelah kita, nggak cuma this is my ini karya gua gitu. Untuk semua pecinta aquascape, paludarium, ini salah satu sumbangsi lo ya. Ayo kita majuin sama-sama paludarium aquascape Indonesia. Itu yang gua memang pengen waktu itu sih. Sampai akhirnya berapa bulan ini kelar bro? Jadi kalau di timeline itu 4 bulan. 4 bulan. Jadi kita starting itu kan dimulai di akhir Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas Mei itu kita lebaran tuh pas udah mulai finishing tuh bang. Karena kan target lebaran gue ngumpul, gue pengen ini udah bisa nih gitu. Bener gitu. Nah, kenapa akhirnya ada project 1, project 2 sampai mega project ini?
Karena gue nyaman bro. Kenapa? Hal-hal yang gue lihat dari Aqua Air adalah lo nggak cuman buat jadi tinggal, enggak. Mereka maintenance, terus bener-bener sampai detik ini pun mereka masih bawa pohon. Bang, gue mau ganti pohon yang itu tuh kurang bagus, yang ini mati, ini. Gue mau ganti ini akan lebih baik. Itu buat gue owner seneng gitu. Oh gila, terus di upgrade, maintenance rutin seminggu sekali, kadang 2 hari udah ada yang datang lagi. Bang, gue mau bersihin ini, gue mau bersihin. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita buat ini bagus terus gitu. Kadang banyak orang yang udah bikin, udah makernya udah nggak balik, nggak kontrol, masa bodoh karena kan transaksi udah kelar, kerjaan udah kelar. Nah itu tidak terjadi di Aqua Air gitu. Dan itu memang sih, yang memang gue juga ini bang apa namanya selalu bahas sama teman-teman bang, bahwa aquascape itu kan sebenarnya lu main tanaman hidup ya, gitu. Ya ada sisi artnya, ada sisi sainsnya, tapi ketika lu bikin sesuatu yang indah terus nggak lu jaga, ya buat apa bro? Gitu. Gue pikir gitu sih. Lu bikin keren, terus lu nggak maintain dan rusak gitu, lu bikin customer lu pusing dong buat apa? Karena ya sama kayak taman juga, kalau lu nggak siramin, lu nggak potongin, nggak maintain gitu ya, ya lu akan jadi lumpur liar dan rusak gitu. Jadi gue selalu bilang temen-temen gue kalau lu ketemu customer bang, gue bilang ini akan dijaga selama 3 bulan minimum aja, supaya apa? Dia bisa menikmati yang indah selama 3 bulan gitu, nggak cuma kita go hit and run, gue kasih lo ini, gue udah bayar selesai, gue kabur gitu. Itu yang gue hindari sih bang. Nah setelah project ini lo ngerjain project di mana lagi? Setelah project ini sih, alhamdulillah bang ya, dengan dari lu juga bantu promosinya, support lu gitu ya. Ada di Wapres gitu ya, terus beberapa klien-klien yang menurut gua top tier, tinggi-tinggi juga gitu ya, high profile juga ketemu gitu ya. Dan mereka pengen bikin juga dengan Aqua Air sih bang. Gitu. Jadi banyak banget yang customer kami ini yang bikin, dan tangannya udah mulai makin gede-gede lagi tuh gitu, dari 2 meter, 2,5 meter. Yang gue lagi sekarang fokusnya ada lagi nih yang agak unik, dan ini bakal keren sih kalau kejadian nih bang. Berapa meter lo bikin? Sebenarnya bukan lebarnya, tapi konsepnya? Konsep yang unik bang. Oke. Jadi dia mau bikin jamban aquascape. Jamban? Ya, toilet sebenarnya. Tapi aquascape? Semuanya aquascape bro. Anjing, oke. Semuanya aquascape. Ikannya pasti sehat karena banyak tai. Dan yang ini, jadi nanti pas pintunya tutup bang, dia nge-freeze kacanya bang. Ya kayak beku lah gitu. Jadi nggak bakal kalau lagi bokeh liatin orang umum kan gitu. Nah ini lagi dalam, kalau secara prinsipil udah deal, tinggal legalnya aja sih lagi PR-nya sih gitu. Tapi so far sih kalau ini jadi sih, maksudnya ya sesuatu yang unik lagi sih, ide-ide yang keren-keren lagi akan muncul untuk aquascape, aquarium Indonesia. Nah keren, semoga dengan banyaknya klien Aqua Air semakin banyak, semakin tumbuh. Banyaknya juga viewers di konten gue, ke konten Aqua Air, teman-teman yang collab ke sini, semakin membesarkan aquascape Indonesia. Itu sih yang akhirnya kita sebagai pemilik di rumah seneng, wah ternyata hype ini gede gitu. Yang pada bikin banyak, berarti dunia aquascape, para pecinta aquascape, para scaper itu tumbuh terus. Itu sih tujuan. Yang lagi gue juga lagi pikirin adalah bagaimana aquascape ini nggak terpisah bang. Ya sesuatu yang besar itu lu nggak bisa sendirian. Kita mesti kolaborasi dengan yang lain itu. Kayak aquascape pada dasarnya adalah desain gitu ya dalam air, tumbuh-tumbuhan, seninya gitu ya. Ada penghuninya bang ya, namanya ikan gitu. Nah saat ini gue akan coba untuk membuat aquascape ini lebih dinikmati oleh orang yang nggak pure aquascaper. Contohnya adalah penikmat ikan mas koki, penikmat ikan predator, terus kemudian ikan-ikan yang memang nggak bisa dengan aquascape, diskus gitu kan. Kita kan bikin sebenarnya bisa gitu, tinggal ilmunya aja, karena di alam pun ikan dan tumbuhan itu bersatu gitu. Ekosistem itu jalan gitu bang. Jadi kayak fesesnya ikan jadi pupuk buat tumbuhan. Tumbuhan menghirup karbon dioksida, keluar oksigen dihirup oleh ikannya bang. Jadi alam itu sebenarnya seimbang dan bisa sebenarnya gitu, nggak bisa lu pisahkan gitu. Bener, karena ikan juga di habitatnya ada hardscape-nya tuh. Betul. Ada pohon yang tumbuh di dalam situ. Ya itulah aquascape. Aquascape gitu, kayak misalkan piranha di sungai Amazon, ya ada tanah. Nah, kaca juga polos. Bener gitu sih bang. Bener, ada buktinya diskus gue sehat. Di situ ada diskus arwana sama pari. Di dalam sebuah scape ada hardscape-nya, dan mereka indahnya dapet, hidupnya dapat, sehatnya juga dapat. Betul. Nah berarti aquascape itu bisa masuk ke predator, bisa masuk ke pecinta ikan hias, bisa masuk ke pecinta ikan diskus dan lain-lain, semua jenis. Bahkan akan lebih hidup seninya di dalam akuarium itu kalau ada
hardscape. Nah ini juga akan kita buktikan di project terbaru kita. Gue mau bikin tank piranha. Biasanya yang kita tahu piranha itu cuman kotak kolom doang, kotak kaca atau kotak tembok. Nah nanti kita akan buktiin gimana jadinya piranha yang tetap diberikan sentuhan hardscape di dalamnya. Gitu bang. Oke. Jadi itu guys, kita punya perjalanan Monster Palladium sampai saat ini, dan kita akan bikin lagi project-project yang berbeda bang ya, dan mungkin bisa bikin lo semua bisa makin enjoy. Dan ini gue yakin ini akan jadi salah satu mahakaryanya Pasti, Aqua Bang. ya. Pasti. Bang. Dan gue juga seneng, gue puas, dan yang paling gue syukuri lagi adalah gue dapet teman-teman baru, gue dapet keluarga baru, gue kenal sama banyak tim Aqua, itu yang gue senengin juga. Dan satu lagi sih bang, memang scaper ini kan profesi yang memang masih sedikit bang. Makanya gue juga biasain memang bahwa scaper itu juga bukan pekerjaan yang memang rendahan. Kita punya pride juga lah gitu bang. Oh, sangat. Betul, makanya pas gue kemarin sering ketemu klien gitu ya, apalagi orang-orangnya yang cukup high profile gitu ya, cukup kelas atas gitu ya. Mereka respect banget dengan scaper gitu ya. Dan kalau memang kita dapat klien yang menurut gue agak-agak ini, gue akan tinggalin aja bang. Karena ketika lo buat sesuatu yang bagi lo keren juga dan dia keren juga, ya dia nggak akan melihat itu dengan mata yang objektif gitu sih. Gitu. Jadi memang aquascaper ini juga bisa jadi profesi yang menurut gue bisa lo jadiin ya cari nafkah ke menurut gue gitu ya. Sampai gue keluar dari bank. Nah, bener. Gokil gitu bang. Tapi kliennya itu macam-macam bro. Macam-macam dan dari yang unik-unik, tapi seru bang. Sampai yang lo makan di luar gerbang. Ya. Masih inget dia. Kenapa gue makan bareng gue terus kan? Iya, makan di luar gerbang. Mending gigi duduk di pel bekas gigi. Ada juga sebelum masuk lo suruh cuci kaki dulu kan? Iya, cuci kaki. Makannya di sana aja di luar gerbang. Iya. Oke, guys. Itu sejarah singkat dari awal banget loh, gokil loh. Awal banget. Barusan yang kita obrolin, itu dari awal benih pertemuan kita sampai terakhir pekerjaan kita. Benar. Dan ikutin terus proyek-proyek kita ya. Iya. Gua bareng sama Aquare juga, sama temen JM Vlog juga akan bikin tank piranha sama kolam predator ya, Bro? Predator. Lihat gimana kolam predator. Kolam predator. Tank hiu. Oh, tank hiu. Gokil. Thank you nih, gue masih terus mencari spot. Dan gue ucapin thank you, terima kasih buat teman-teman viewer yang udah nonton sampai saat ini bang. Karena beberapa viewer itu sampai nih dari awal juga bang. Amin. Kita gitu ya, lihat kita, thank you banget udah support kita. Pengen kita terus membesar, terus lebih baik lagi gitu ya. Nggak usah sungkan untuk kritik kita gitu ya. Say hello di jalan. Kita open dan senang sih untuk deket sama semua orang di dunia aquascape gitu ya. Dan gue juga sorry bang kalau kita selama ini nih ada yang aneh-aneh gitu bang. Enggak lah. Gitu. Kayak gitu. Ya, ke depan lagi saksikan channel Aqua Indonesia dan Denny Cagur TV untuk konten-konten yang lebih keren lagi.